bulan ya setelah kamu menikah ya. Ada nggak sih perbedaan-perbedaannya sebelum dan sesudahnya? Banyak sih Kak perbedaannya, tapi lebih banyak ke positif, sehingga aku masih sangat nyaman ngelakuinnya dan happy banget ngelakuinnya. Sempat ada mikir kayak aduh kenapa harus nikah ya sekarang, kalau emang bisa di-achieve bareng, banyak hal yang bisa di-achieve bareng-bareng dari dulu, kenapa nggak dari dulu aja gitu. Kita udah nikah tapi tinggal mimpi-mimpinya kita raih bersama. Terus hal positif apa nih yang kamu rasakan? Mungkin aku jadi punya banyak list menu makanan ya. Aku jadi sering masak, lebih sering masak. Aku suka masak tapi nggak seintens ini biasanya. Sekarang tuh jadi kayak satu brokoli aku bisa tahu bisa jadi apa aja gitu. Jadi kayak wah aku nggak tahu, dulu aku cuma taunya bisa pakai saus teriyaki doang, tapi ternyata sekarang bisa di steam, bisa di ini, bisa di itu. Jadi kayak menarik ya gitu. Satu bentuk sayur tuh bisa aku olah jadi berbagai macam. Jadi suka masak, tertarik untuk belajar masak. Berarti sekarang jatuhnya lebih produktif ya. Kalau buka HP nih udah jadinya jadi nyari-nyari menu. Betul banget lagi, kalau misalnya dilihat historinya itu bener-bener kayak brokoli bisa jadi apa ya gitu, ayam bisa jadi apa ya gitu, bener-bener kayak gitu. Padahal kan untuk kamu bisa aja memilih untuk pesan aja, kenapa tuh kamu lebih memilih untuk masak effort sendiri? Basically suka masak kita berdua. Nah, saya suamiku juga suka masak, jadi kita kadang suka rebutan masak. Kalau dia lagi masak, aku enjoy aja duduk nungguin, atau aku bantuin apa yang bisa. Misalnya dia kayak cuma oke aku mau bawang gitu, aku siapin bawangnya, sisanya biar dia yang racik gitu. Segitu pun juga aku, kalau aku mau masak, oke aku mau masak ini, aku butuh kamu ngolah yang bagian pastanya gitu. Jadi kita rebutan masak sebenarnya. Quality time barengnya berarti dimasak ya? Bener, kita ngobrol sambil masak. Seru. Gak ada yang bercanda. Terus kamu tapi merasakan perbedaan yang banget nggak? Misalnya ngerasa jadi kayak partner hidup Banget, parah banget. Karena sekarang kita langsung, alhamdulillah, langsung pindah ke rumah yang buat kita berdua. Jadinya tuh apa ya, kerasakan jauh dari orang tua. Terus juga rasanya mulai kayak nata, mau corner sebelah sini mau ditata apa, terus kita harus diskusi bareng, sukanya yang kayak gimana. Kalau aku pengen ini, dia pengen apa, itu ada perbedaan tentang furniture biasanya, tapi masih bisa di apa sih obrolkan dan didiskusikan mana yang lebih cocok buat rumah kita. Jadi kayak makin lama rumahnya makin ngerasa rumah yang paling nyaman buat kita gitu. ini rumah yang kamu raih dari hasil kerja keras kamu atau emang udah nabung berdua nih? Ini hobi aku sih. Hobi kamu. Terus kamu ini nggak sih, kan kamu lagi aktif-aktifnya syuting nih, terus akhirnya kamu memilih untuk menikah di usia kamu yang sekarang. Ada ini nggak sih sebelumnya kayak perbandingan? Emang kamu udah mantep banget berarti? Mantep banget juga. Iya. Gimana ya jawabnya? Mantep kali ya. Mantep. Apa yang ngebuat kamu memilih untuk menikah di sekarang ini? Kenapa ya jawabannya? Kayak biar bisa jalan-jalan berdua tanpa dimarahin mama papa. Mungkin itu kali ya. Karena kita punya banyak list destinasi yang pengen kita explore bareng, tapi nggak mungkin kalau misalnya cuma pulang pergi, sehingga harus nginep. Nah akhirnya kayak ya udahlah nikah aja lah biar bisa pergi gitu. Karena papa mama selalu protektif ya. Iya, kalau sama cowok aku nggak boleh pergi nginep bareng. Terus yang bener-bener bikin kamu kayak he's the one nih, itu tuh apa? Dia tuh bisa apa ya, misalnya aku punya masalah, terus kayak aku menghadapinya dengan versi cepat aku gitu. Nanti dia bisa ngerangkum semuanya dengan satu kalimat yang akhirnya aku ketampar banget nih sama kalimat itu. Oh iya ya, kenapa aku tadi harus lari, padahal kalau aku cuman buka pintu bawah dan aku taruh dulu barangnya, ini nggak akan jadi repot. Terus aku ada apa ya, inisiatif dari dia yang membuat aku jadi mikir gitu. Kadang-kadang aku tuh susah juga dengerin omongan orang. Oh jatuhnya lebih dia bisa mendewasakan kamu gitu ya? Bener. Aku udah dewasa sih mbak ya. Tapi maksudnya lebih apa ya, dia cara berpikirnya lebih simple gitu, lebih logis kali ya. Kalau cewek kayaknya lebih baper gitu. Kok dia tadi ngeliatin aku kayak gitu sih? Oh mungkin dia ini gitu. Jadi kayak gitu kalau cewek kan, kalau dia bisa ngeliatnya oh mungkin dia capek gitu, so wise gitu. Tapi inget gak sih pertama kali kamu pas jatuh cinta sama dia tuh pas kapan, dan apa sih yang bikin kamu waktu awal-awal bisa cinta sama dia?
Ketemu di mana? lapangan basket. Dia lagi main basket. Sebenarnya aku liatin bola basketnya, tapi dia jadi GR. Beneran. Tapi waktu aku cuma duduk di bangku penonton, dia lagi main basket. Aku lagi nganterin teman, jemput pacarnya, temanku cewek. Terus ada dia dan kita ketemu. Akhirnya dia mau mengenalkan diri. Galang kita jalan bukan galang, masih habis dari lapangan basket itu. Kita pergi makan bareng dulu, beres olahraga. Nah di situ tuh aku lapar, tapi aku nggak lapar gitu. Jadi kayak order nggak ya gitu kan. Tiba-tiba dia pesen makanan yang aku suka. Jadi kayak tiba-tiba tangan aku kayak gitu loh. Kalau ngambil punya dia, tapi maksudnya kan biasanya kalau mau nongkrong sama temen-temen cuek aja yang ngambil makanan orang, cuma karena baru ketemu jadi dipermasalahkan. Dan di situ aku merasa malu. Tapi karena cara dia ngeledeknya tuh lucu, jadi lucu juga nih orang, menarik perhatian gitu gara-gara makanan. Tapi awal serumah gitu canggung nggak sih kak? Enggak sih. Anjir, gue bangun ada cowok. Iya sih, ada feeling itu sungguh. Iya, ada banget. Ya mungkin sebulan pertama lah ya, kayak masih malu gitu masuk ke kamar ada cowok gitu. Ada cowok sih, udah dimarahin papa mama nih, gimana sih ada cowok di sini. Terus kayak kadang kita pernah ke rumah aku juga nginep, papa mamaku yang kayak biasa aja gitu, ada dia di kamar aku. Jadi aku kayak kok lucu ya gitu, pernikahan tuh jadi dulu kan kayak mau bawa ke kamar kayak takut banget ya, sekarang tuh dia di kamar tidur doang juga kayak cuek aja gitu. Seru sih. Terus pas kamu berapa lama sih sampai akhirnya kamu memilih untuk menikah? Masa PDKT-nya sampai pacaran? 3 tahun. Oh, lama ya. Setelah 3 tahun nih akhirnya memilih ini waktu yang tepat nih untuk menikah, itu ada ini nggak sih momennya? Enggak sih kak, lebih ke kayak udah cukup aja kenalannya, dan kita masih pengen explore jalan-jalan bareng. Jadi ya udahlah kita nikah aja karena visi misinya juga sama. Ingat ya pas awal dia nembak kamu kayak gimana? Nggak ada nembak-nembakan, nggak ada tanggal jadian, ngobrol aja. Pas nikah juga? Iya, kebetulan pas nikah juga ngobrol aja gitu, tiba-tiba udah nikah nih kita gara-gara ngobrol. Ya enggak dong, ada planningnya, ada ininya kalau pas nikah. Tapi pas pacaran nggak ada sih. Kalau biasa kalau nikah kan ada impian perempuan yang kayak pengen dilamar itu kayak apa? Oh ada, nah dia juga cukup sweet orangnya, jadi aku mulai kayak suka nih aku di sweet-sweetin gini gitu. Berarti Ya, sesuai harapan waktu itu lamarannya? Nggak sesuai harapan nggak ya, tapi aku happy. Kayak gimana tuh waktu itu? Ada lah. Apa yang dipersiapkan? Nggak usah dibahas. Jangan bunga-bunga, terus dia Oh enggak sih, waktu itu kita lagi nonton light show di Singapura, terus dia tiba-tiba kayak menyatakan gitu-gitu. lucu-lucu. Akhirnya setelah kamu menikah, ada nggak? Biasanya kan orang kayak beda banget nih sebelum sama sesudah nikah. Ada nggak perubahan itu yang kamu rasakan dari suami lo? Nggak ada sih, alhamdulillah. Seru-seru aja. Makin nggak sabar ngejalanin list adventure kita. Kasih. Thank you. Terima kasih.